Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini, bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama di dalam Keluaran 12 ayat pertama sampai dengan ke-14.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, jika tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-15, mengatakan demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih ini, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima panggilannya? Ikuti orang itu. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah.
Yesus tahu waktunya sudah datang, di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, pada saat ini kami bersyukur jikalau kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi, kami merayakan ibadah Kamis Putih. Jikalau sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami sekaligus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah Kamis Putih ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjut ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, lalu dilanjut ayatnya ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.'" Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab mereka memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjut di ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan,
dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa tinggal di dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita. Saat ini kita merayakan ibadah Kamis Putih. Tema yang diangkat ialah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kita diajak untuk mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan para murid. Perjamuan saat itu merupakan perjamuan yang suasananya hangat, yang akrab, sebagaimana sebuah keluarga. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran dan teladan kepada para murid mengenai mengasihi dengan kerendahan hati. Hal itu ditunjukkan Tuhan Yesus ketika Dia membasuh kaki para muridnya. Sebenarnya, pembasuhan kaki merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat Israel kala itu. Ketika seseorang menerima tamu, maka sebagai tuan rumah, ia akan menyediakan air untuk pembasuhan kaki sebagai wujud keramah tamahannya kepada para tamunya. Dan pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh seorang budak. Nah, dalam perjamuan malam terakhir ini, Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak biasa. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai lenan, mengikatnya di pinggang, lalu mengambil sebuah air dituangkan di baskom, lalu membasuh kaki para murid. Seketika, para murid kaget. Bagaimana mungkin Yesus sebagai sang guru, orang yang dihormati di antara para murid, membasuh kaki para murid, melakukan pekerjaan seorang hamba yang oleh banyak orang dianggap hina. Dan kemudian dikatakan, sesudah membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembasuhan kaki yang dilakukan Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita semua tentang arti sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Seorang hamba dan pelayan Tuhan itu bukanlah orang yang memiliki pikiran bahwa dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih terhormat daripada yang lain. Namun seorang hamba Tuhan itu memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk saling melayani. Dua hal yang ditekankan Tuhan Yesus
dalam perjamuan malam terakhirnya, yaitu saling mengasihi dan memiliki sikap untuk rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam konteks saat ini, di saat kita masih menghadapi pandemi virus COVID-19, kedua hal yang Yesus tekankan, ini sangatlah penting, kita perlukan. Di saat kita mengalami tekanan, di saat seseorang membutuhkan pertolongan, yang dibutuhkan kita ialah sikap mau saling melayani. Bukannya sikap mementingkan diri sendiri, ataupun sikap tidak peduli terhadap sesamanya. Namun sikap yang dibutuhkan ialah sikap untuk saling melayani. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, namun dengan rendah hati mau melayani. Di tengah kehidupan kita yang mengalami berbagai perubahan, sikap yang dibutuhkan ialah sikap rendah hati untuk mau terbuka, bertanya. Bukannya sikap merasa diri paling benar, paling tahu, tapi kita rendah hati mau belajar. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, apa toh yang Tuhan kehendaki kepada saya di saat situasi saya seperti ini? Kepada gereja dengan rendah hati bertanya, apa yang Tuhan kehendaki ketika saat ini kehidupan kita sangat bergantung kepada teknologi dan informasi. Pelayanan seperti apa yang perlu gereja berikan? Persekutuan seperti apa yang perlu gereja hadirkan? Inilah yang penting, yang Yesus tekankan. Kerendahan hati dan sikap mau saling melayani. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus pun juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa dengan kerendahan hati, maka kemuliaan Allah itu hadir. Tuhan Yesus merendahkan hatinya dengan dia membasuh kaki para murid. Dan dia pun juga akhirnya membagikan dirinya, memberikan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Dan di saat itulah kemuliaan Tuhan hadir. Inilah sebenarnya yang ingin ditekankan oleh penulis Injil Yohanes, bahwa kemuliaan Allah itu hadir bukan ketika Tuhan Yesus bangkit, tetapi ketika Tuhan Yesus membagikan dirinya, memberikan dirinya di atas kayu salib. Di saat itulah Tuhan Yesus menghadirkan kemuliaan Allah. Yesus dimuliakan sebagai Raja semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana para murid yang telah menerima pembasuhan kaki oleh Yesus, kita pun telah menerima pembasuhan dari dosa-dosa kita melalui darah Yesus yang kudus. Oleh sebab itu, ungkapan syukur kita ialah kita diajak untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bukankah ini yang menjadi semangat dari GKJ Kemuliaan? Saya sempat bertanya dengan salah satu majelis, apa harapannya ketika gereja memberi nama GKJ Kemuliaan? Harapannya ialah dimanapun jemaat berada, kapanpun jemaat bisa menghadirkan, membawa kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan pada saat ini menjadi terang bagi kita semua, bahwa kemuliaan Allah itu hadir ketika kita bersedia hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi dan dengan semangat kerendahan hati. Semoga pembasuhan kaki yang kita lakukan dalam ibadah Kamis Putih ini tidak hanya berhenti dalam tindakan ritual, namun juga berlanjut. Semangat pembasuhan kaki itu kita hidupi dalam kehidupan kita bersama, di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan kita di gereja, dan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati, kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami saat ini bersyukur jikalau kami bersama keluarga kami merayakan ibadah Kamis Putih. Di saat ini kami mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan para murid. Pada saat itu, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan memberikan pengajaran tentang mengasihi dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat hidup dengan saling mengasihi dan dengan semangat kerendahan hati. Baik itu dalam kehidupan keluarga kami, persekutuan kami di gereja, dan juga kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kiranya melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Allah dinyatakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga mengingat akan saudara kami yang memiliki pergumulan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melawat saudara kami ini. Melalui tangan kasih Tuhan, saudara kami ini mendapatkan pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupannya, aktivitasnya dengan lancar. Kami juga mengingat orang tua terkasih kami yang sudah adi yuswa. Sekalipun di tengah melemahnya fisiknya, namun kiranya Tuhan senantiasa menguatkan imannya. Tuhan pelihara. Berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita, berikanlah semangat, sehingga orang tua kami ini bisa selalu menjalankan kehidupannya dengan sukacita. Kami juga mengingat anak-anak kami yang saat ini masih dalam studi, terkhusus anak-anak kami yang saat ini sedang dalam persiapan masuk ke perguruan tinggi. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini. Berikanlah kesehatan, semangat, sukacita dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawabnya. Doronglah anak-anak kami ini untuk dapat terus berjuang, berusaha, dan juga berserah kepada Tuhan. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam pergumulan mencari pekerjaan, maupun yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya. Kami tahu Tuhan peduli terhadap anak-anak-Mu, sehingga Tuhan akan menolong saudara kami ini. Tuhan akan menyertai setiap langkah yang harus ditempuh oleh saudara-saudara kami ini, sehingga dimampukan untuk terus berjuang dan pada akhirnya meraih cita-citanya. Tuhan yang mulia, kami pun juga mengingat persekutuan kami di dalam gereja, khususnya di GKJ Kamuliaan. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu ini, sehingga kasih Allah senantiasa melingkupi dan dihidupi oleh jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan topang para pelayan yang Tuhan utus untuk melayani di gereja-Mu ini, baik itu segenap majelis, pendeta konsulen, pendeta setiawan, pengurus komisi, guru sekolah minggu, petugas multimedia, dan juga para pelayan yang lainnya. Kiranya Tuhan topang dan mampukan para pelayan-Mu ini untuk menjalankan setiap tugas panggilannya. Terkhusus dalam setiap program yang telah disusun, dirancang oleh gereja-Mu ini, Tuhan berkati, sehingga apa yang dikerjakan ini seturut dengan kehendak-Mu dan mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu dan juga masyarakat yang ada di sekitar gereja. Tuhan yang penuh kasih, kami pun juga masih mengingat situasi kondisi saat ini di mana pandemi virus COVID-19 masih menghantui kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengingat akan
saudara kami yang mungkin saat ini masih mengalami sakit terdampak karena virus COVID-19. Begitu juga saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan dalam ekonominya. Kiranya Tuhan menolong saudara kami ini melalui berbagai macam cara, dan pakailah kami juga untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan kepada saudara kami yang membutuhkan. Kami juga mengingat akan saudara kami yang bekerja sebagai petugas tenaga kesehatan, maupun juga relawan, maupun juga pemerintahan yang terus berjuang di garis depan untuk mengentaskan pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, berikanlah kesehatan dan semangat. Kami juga teringat Tuhan untuk program vaksinasi yang telah dirancang, dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan lancar dan pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga mengingat bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Di tengah situasi saat ini, adanya berbagai bencana, dan juga barusan belum lama ini adanya tragedi kemanusiaan, pemboman di Gereja Katedral Makassar. Kami bersedih Tuhan akan situasi bangsa kami ini. Namun kami senantiasa menyandarkan, memohon pertolongan dari Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Kiranya Tuhan menolong, mengasihi bangsa kami ini. Hadirkanlah damai-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini bisa hidup dengan rukun, dengan penuh sukacita. Pakailah kami supaya kami bisa menjadi agen-agen pembawa damai bagi bangsa kami ini. Tuhan yang penuh kasih, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.